Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Islam Digital. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, di dunia ini kita sering mendengar kisah-kisah akhir zaman yang membuat hati bergetar. Salah satunya adalah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, bangsa misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Mereka bukan sekedar Sahabat Cahaya Islam Digital. Dalam setiap perjalanan kehidupan manusia, selalu ada kisah-kisah agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita pengantar tidur atau dongeng penghibur hati, melainkan pesan ilahi yang menyimpan pelajaran sangat dalam, ibrah yang harus direnungi, dan peringatan agar manusia tidak lalai dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Di antara kisah besar yang paling sering menimbulkan rasa penasaran adalah tentang bangsa misterius bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nama mereka mungkin sudah sering terdengar, namun banyak yang masih belum memahami bagaimana sebenarnya kisah mereka. Apa yang difirmankan Allah tentang mereka dan apa yang akan mereka lakukan di akhir zaman. Kisah mereka bukan mitos buatan manusia, tetapi bagian dari tanda besar yang Allah tetapkan menjelang tibanya hari kiamat. Karena itulah, membahas Ya'juj dan Ma'juj tidak boleh sembarangan, harus berlandaskan Al-Quran dan hadis syahih, agar terhindar dari cerita-cerita tambahan yang bisa menyesatkan pemahaman. Sahabat semua, penting untuk diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka secara jelas dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk tanda besar yang menunjukkan dunia ini semakin dekat dengan akhirnya. Artinya, memahami kisah mereka tidak sekadar rasa ingin tahu, melainkan sarana untuk meningkatkan iman, mempersiapkan diri menghadapi ujian besar, dan memperkokoh keyakinan bahwa janji Allah itu pasti. Bayangkan, sebuah bangsa dengan jumlah luar biasa banyak, sifatnya perusak, tidak mengenal belas kasihan, dan hanya meninggalkan kehancuran dimanapun mereka berada. Kisah tentang mereka membuat manusia sadar betapa rapuhnya dunia, betapa lemahnya manusia tanpa perlindungan Allah, dan betapa pentingnya iman sebagai benteng terakhir menghadapi fitnah akhir zaman. sahabat Cahaya Islam Digital yang dirahmati Allah. Berbicara tentang asal-usul Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dilepaskan dari penjelasan langsung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keberadaan mereka secara jelas dalam surah Al-Kahfi ayat 94-98. Di dalamnya dikisahkan bagaimana sekelompok kaum yang tinggal di antara dua gunung mendatangi seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan besar, yaitu Dzulqarnain. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan kepadamu suatu imbalan supaya engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Dari ayat ini terlihat jelas bahwa sejak dahulu Ya'juj dan Ma'juj sudah dikenal sebagai bangsa perusak, yang tingkah lakunya membuat manusia resah dan takut. Mereka bukan makhluk gaib, bukan juga jin, melainkan bagian dari manusia, namun memiliki jumlah yang sangat besar serta sifat yang jauh dari kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Yafith bin Nuh, sehingga tetap tergolong manusia. Hanya saja, tabiat dan sifat mereka berbeda dengan kebanyakan umat manusia. Mereka cenderung liar, brutal, dan senantiasa merusak. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan gambaran tentang jumlah mereka yang luar biasa. Beliau bersabda bahwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam untuk mengeluarkan penghuni neraka dari keturunannya, maka dari setiap 1.000 orang, 999 adalah dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, sementara hanya satu yang masuk ke dalam golongan ahli syurga. Betapa dahsyat perbandingannya. Peran Zulkarnain dan tembok besi. Sahabat cahaya Islam digital, di balik kisah Ya'juj dan Ma'juj, terdapat sosok pemimpin agung yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam surah Al-Kahfi sebagai seorang hamba yang diberi kekuasaan, ilmu, dan kemampuan luar biasa untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Zulkarnain bukan sekedar raja biasa, tetapi seorang pemimpin yang selalu menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, dan menjalankan setiap tugasnya dengan penuh ketundukan kepada Allah. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupannya adalah ketika ia berhadapan dengan kaum yang mengeluhkan kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu hidup di antara dua gunung, merasa terancam dan tidak sanggup melawan, lalu meminta pertolongan. Mereka bahkan rela membayar dengan harta, asalkan Zulkarnain bersedia membangun penghalang untuk melindungi mereka. Namun, Zulkarnain menjawab dengan penuh wibawa, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatanmu, agar aku dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 95. Jawaban ini menunjukkan ketulusan dan keikhlasan seorang pemimpin yang tidak mengejar harta, melainkan semata-mata mencari ridha Allah. Dengan bimbingan Allah, Zulkarnain kemudian membangun sebuah penghalang yang sangat kokoh. Ia meminta besi yang dilebur, lalu menambahkannya dengan tembaga cair, hingga menjadi dinding raksasa yang sulit ditembus. Bangunan ini berbeda dengan tembok biasa karena dibuat dengan kekuatan besar, teknologi sederhana namun efektif, dan doa yang tulus. Al-Quran menggambarkan bahwa setelah tembok itu selesai, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya, tidak pula mampu melubanginya. Inilah karunia besar dari Allah yang menjaga manusia dari kehancuran pada masa itu. Zulkarnain pun menegaskan, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu benar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini terdapat banyak pelajaran berharga. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj menjelang kiamat. Sahabat cahaya Islam digital yang dirahmati Allah, perjalanan sejarah Ya'juj dan Ma'juj tidak berhenti pada kisah Dzulqarnain dan tembok besi yang kokoh itu. Sebab sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok tersebut hanya sementara. Akan datang masanya ketika ketetapan Allah berlaku, tembok itu hancur, lalu Ya'juj dan Ma'juj keluar menyerbu bumi. Inilah salah satu tanda besar yang menunjukkan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keluarnya mereka sebagai fitnah besar yang tidak ada seorang pun mampu menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dan terbunuhnya Dajjal, Allah akan memberitahukan kepada beliau tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dari setiap tempat tinggi, jumlahnya sangat banyak hingga memenuhi lembah, gunung, dan daratan. Kehadiran mereka bagaikan banjir manusia yang menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Bayangkan, sahabat semua, mereka minum air dari sungai-sungai besar hingga kering. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika rombongan pertama Ya'juj dan Ma'juj melewati sebuah danau,
mereka menghabiskan seluruh airnya. Lalu ketika rombongan berikutnya melewati tempat yang sama, mereka berkata, "Dulu di sini ada air." Begitu dahsyatnya jumlah mereka, hingga bumi terasa sempit oleh kerusakan yang mereka buat. Tidak ada tanaman yang tersisa, tidak ada hewan yang selamat, semua habis menjadi korban kerakusan mereka. Manusia yang lemah dan tidak memiliki perlindungan akan merasa ketakutan luar biasa, sehingga bersembunyi di tempat-tempat tinggi berdoa agar Allah segera memberi jalan keluar. Namun, sahabat yang beriman hendaknya tidak hanya berhenti pada rasa takut, sebab kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan agar setiap manusia sadar bahwa dunia ini memang tempat ujian. Allah menghendaki agar manusia melihat dengan mata kepala Kehancuran mereka dengan kuasa Allah. Sahabat cahaya Islam digital yang dimuliakan Allah. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj memang menjadi peristiwa yang menggetarkan bumi. Jumlah mereka tidak terhitung, kekuatan mereka tidak tertandingi, dan kerusakan yang mereka sebabkan membuat manusia merasa tidak ada lagi harapan. Namun, justru di titik paling gelap itulah pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukminin yang setia akan berlindung di sebuah tempat tinggi, berdoa dengan penuh kerendahan hati. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah, lalu dikirimkan wabah khusus yang menyerang Ya'juj dan Ma'juj. Bukan dengan pasukan bersenjata, bukan dengan tembok baru, melainkan dengan ulat kecil yang masuk ke dalam tubuh mereka hingga menyebabkan kematian massal. Sungguh, inilah bukti nyata bahwa kekuatan sekecil apapun jika datang dari Allah bisa menghancurkan musuh sebesar apapun. Bayangkanlah sahabat semua, makhluk raksasa yang menguasai dunia, yang bahkan bisa mengeringkan sungai-sungai besar hanya dengan minumannya, tiba-tiba tumbang serentak. Tubuh-tubuh mereka bergelimpangan menutupi bumi, memenuhi lembah, gunung dan dataran. Bau busuk yang menyengat menyelimuti udara, hingga manusia sulit bernafas. Dari jauh, umat Islam yang berlindung bersama Nabi Isa alaihissalam menyaksikan dengan takjub bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menentang kehendaknya dan tidak ada yang bisa menghindari takdirnya. Inilah pengingat besar bahwa sebesar apapun fitnah, sebesar apapun ancaman, jika Allah berkehendak, maka semuanya bisa sirna seketika. Namun, ujian belum selesai. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, bumi dipenuhi oleh bangkai mereka yang jumlahnya luar biasa banyak. Umat manusia tidak mungkin membersihkannya, bahkan sekedar mendekat pun sulit karena baunya begitu menyengat. Sekali lagi Allah menunjukkan kasih. Kesimpulan dan hikmah kehidupan. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Ya'juj dan Ma'juj yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sahih bukanlah sekedar cerita tentang bangsa misterius di ujung dunia. Ia adalah peringatan nyata sekaligus pelajaran besar tentang kekuasaan Allah, kelemahan manusia, dan pentingnya iman sebagai pegangan hidup. Dari awal kemunculan mereka yang ditahan oleh Zulkarnain dengan tembok besi, hingga keluarnya mereka menjelang akhir zaman, sampai kepada kehancuran mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Semuanya menyampaikan satu pesan, bahwa seluruh perjalanan hidup manusia, sekecil apapun peristiwanya, berada dalam genggaman Allah yang Maha Perkasa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa berdiri melawan kehendaknya. Pelajaran pertama yang harus diambil adalah tentang hakikat kekuatan. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai bangsa yang jumlahnya sangat banyak, kuat, dan ganas.
Mereka bisa merusak bumi, meminum sungai hingga kering, dan membuat manusia ketakutan luar biasa. Namun, pada akhirnya mereka justru binasa hanya dengan ulat kecil yang tidak memiliki senjata, tidak memiliki tentara, dan tidak menakutkan secara fisik. Di sini jelas bahwa kekuatan sejati tidak pernah ada pada jumlah, tubuh besar, atau teknologi, melainkan hanya ada pada Allah. Siapapun yang merasa sombong dengan kekuatannya akan hancur pada waktunya, sementara orang yang tawakal kepada Allah akan ditolong dengan cara yang bahkan tidak pernah dibayangkan. Pelajaran kedua adalah tentang kesabaran dalam menghadapi fitnah. Kehidupan di dunia memang penuh dengan ujian, baik dalam skala kecil maupun besar. Ada kalanya seseorang diuji dengan rezeki yang sempit, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan fitnah dan kezaliman dari manusia lain. Semua itu adalah cermin kecil dari ujian akhir zaman ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Bagi yang beriman, kunci utama adalah bersabar, memperbanyak doa, serta meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Sebagaimana kaum beriman bersama Nabi Isa alaihissalam selamat dari kehancuran itu, begitu pula setiap muslim yang sabar akan selamat dari ujian hidup dengan pertolongan Allah. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya menyiapkan bekal akhirat. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat yang menunjukkan bahwa dunia ini sedang menuju akhirnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan tanda-tanda besar itu akan benar-benar terjadi. Tetapi setiap manusia pasti menghadapi kiamat kecil berupa kematian. Maka, siapa